Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari anime JoJo Bizarre Adventure. Sedikit informasi, series JoJo itu ada banyak, mulai dari part 1 sampai part 6. Dan setiap part MC-nya itu beda-beda. So, jadi di video kali ini, gue bakal mulai dari part 1 dulu, yaitu JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Cerita dimulai dari sebuah keluarga yang mengalami kecelakaan yang tragis. Kereta kuda yang mereka tumpangi kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tebing. Dan saat itu juga, ada seseorang yang datang menghampiri keluarga tersebut. Orang itu bernama Dario Brando. Bukannya nolongin, dia malah mencuri barang berharga milik keluarga tersebut. Mencari kesulitan di tengah kesempatan. Kebalik. Di saat Dario sedang asik mengambil barang berharga milik keluarga tersebut, tiba-tiba sang ayah dari keluarga tersebut bernama George Joestar terbangun dari pingsannya. George bertanya bagaimana keadaan istri dan anaknya. Kemudian Dario menjawab kalau istri George Joestar sudah meninggal, sedangkan anaknya masih hidup. Nah, di sini terjadi kesalahpahaman. George mengira Dario telah menyelamatkannya, padahal beberapa tahun telah berlalu. Anak dari George Joestar bernama Jonathan Joestar, atau sering dipanggil sebagai Jojo, sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Di sisi lain, Dario juga memiliki seorang anak yang seumuran dengan Jojo. Dia bernama Dio Brando. Suatu hari, Dario merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia pun meminta Dio untuk menyerahkan surat wasiatnya kepada George Joestar. Setelah itu, Dario pun meninggal. Kemudian scene berpindah ke Jojo yang sedang melihat seorang gadis yang diganggu oleh dua orang pria. Gadis itu bernama Irina Pendleton. Tak tinggal diam, Jojo langsung menuju ke arah mereka dan sempat berkelahi dengan dua orang pria itu. Ya, walaupun kalah dan babak belur, Irina masih tetap senang karena Jojo sudah mau menolongnya. Setelah semua kejadian itu, Jojo pun kembali ke rumahnya, dan di sana datanglah sebuah kereta kuda. Dan ternyata itu adalah Dio. Baru pertama kali bertemu, mereka berdua sudah tidak akur. Ya, siapa yang gak marah ngeliat hewan peliharaannya disepak kayak gitu? Di saat Jojo dan Dio sedang bertengkar, George pun datang menghampiri mereka berdua. Kemudian, Dio menyerahkan surat pemberian Dario kepada George. Di surat itu, Dario meminta George merawat anaknya. Karena masih memiliki hutang budi kepada Dario, akhirnya George mengangkat Dio menjadi anak angkatnya dan akan tinggal di kediaman keluarga Joestar. Namun di satu sisi, Dio memiliki rencana yang jahat. Dia ingin merebut harta milik keluarga Joestar. Dio bersikap baik di hadapan George, tapi dia menunjukkan sifat aslinya saat di hadapan Jojo. Karena Dio merasa iri dengan kehidupan Jojo yang serba berkecukupan. Beberapa hari telah berlalu, hubungan Irina dan Jojo semakin dekat. Mereka pun mulai berpacaran. Dio yang mengetahui hal itu berusaha merusak hubungan mereka berdua dengan cara... Semenjak kejadian itu, Irina selalu menghindari Jojo karena Irina merasa bahwa dirinya sudah ternodai oleh Dio. Pada akhirnya, Jojo dan Dio bertengkar lagi. Saat bertarung, darah Dio tidak sengaja mengenai topeng batu yang dipajang, dan tiba-tiba topeng itu seperti bereaksi terhadap darah. Dio berniat menikamnya menggunakan pisau, namun Dio membatalkan niatnya karena George datang menghampiri mereka berdua. Time skip, 7 tahun kemudian. Jojo dan Dio sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Suatu hari, Jojo sedang meneliti topeng batu yang bereaksi pada darah. Ketika sedang mengambil buku, Jojo tidak sengaja menjatuhkan kotak yang berisi surat wasiat Dario Brando. Setelah membaca surat tersebut, Jojo menyadari bahwa sakit yang diderita oleh Dario Brando sama persis dengan ayahnya. Jojo curiga bahwa Dio berniat meracuni ayahnya karena Dio selalu membawakan obat untuk George. Dan ternyata kecurigaan Jojo itu benar. Dio menukar obat yang disiapkan untuk George dengan racun. Setelah mengetahui hal itu, Jojo pun pergi untuk mencari penawar sebelum racun itu menyebar. Namun di tengah perjalanan, Jojo dihadang oleh para perompak. Akan tetapi, Jojo berhasil mengalahkan perompak tersebut. Kemudian salah satu dari perompak itu, yang bernama Speedwagon, bertanya kepada Jojo, mengapa Jojo tidak membunuhnya. Jojo pun menjawab bahwa dia tidak ingin membunuh orang lain, meskipun orang tersebut adalah penjahat. Setelah mendengar perkataan Jojo, Speedwagon pun kagum kepada Jojo. Dan pada akhirnya, Speedwagon membantu Jojo mencari penawar racun untuk ayahnya. Sementara itu, Dio juga sedang memikirkan cara supaya dia tidak ditangkap oleh polisi akibat perbuatan jahatnya. Dio mengetahui bahwa Jojo sedang meneliti topeng batu. Ia kemudian mengambil topeng batu yang disimpan oleh Jojo dan berniat menguji topeng batu itu. Dio pun memakaikan topeng batu kepada orang yang dia temui di jalan. Seketika itu juga, orang tersebut berubah menjadi vampir. Orang yang menjadi vampir tersebut berusaha mengisap darah Dio.
Ketika Dio sudah terpojok, saat itulah matahari pun mulai terbit. Vampir tersebut terbakar oleh sinar matahari. Jadi di sini terungkap bahwa kelemahan dari vampir adalah matahari. Beberapa hari kemudian, Jojo telah kembali ke rumah, sekaligus mendapatkan bukti bahwa Dio ingin meracuni ayahnya. Karena sudah merasa terdesak, Dio pun berusaha menusuk Jojo menggunakan pisau. Namun George melindunginya. Kemudian Dio menggunakan topeng batu menggunakan darah George Joestar. Polisi yang ada di sana langsung menembaki Dio, tapi sudah terlambat. Dio telah menjadi vampir yang kuat. Dengan kekuatan vampirnya, Dio membunuh semua polisi yang ada di sana. Jojo tak tinggal diam. Dia membakar rumahnya dan berharap Dio mati. Namun ternyata tidak. Jojo tak kehabisan akal. Dia memancing Dio untuk naik ke atas. Saat sudah berada di atas, Jojo langsung menjatuhkan dirinya bersama dengan Dio. Dio terjatuh dan langsung tertusuk patung yang ada di rumah Jojo. Jojo yang terluka parah dirawat oleh Irina, dan pada akhirnya hubungan mereka kembali membaik. Beberapa hari telah berlalu. Jojo yang sudah sedikit pulih sedang berjalan-jalan bersama Irina. Namun di tengah perjalanan, Jojo merasa sedang diikuti oleh seseorang. Bukan lu, melainkan oleh pria misterius yang bernama Will Antonio Zeppeli. Tiba-tiba, Zeppeli langsung menusuk Jojo menggunakan jarinya. Secara mengejutkan, tangan Jojo yang tadinya patah kembali sembuh. Dan Jojo juga merasa bahwa ada kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Kekuatan itu disebut sebagai Hamon. Zeppeli memberitahu informasi bahwa topeng batu yang selama ini dia cari masih belum hancur. Topeng batu itu sedang dibawa oleh pria yang bernama Dio. Jojo pun terkejut karena mendengar kabar bahwa Dio masih hidup. Kedatangan Zeppeli di sini adalah menjadikan Jojo sebagai muridnya dan bersama-sama mencari topeng batu. Alasan Zeppeli menjadikan Jojo sebagai muridnya karena Zeppeli melihat potensi bahwa Jojo bisa menguasai Hamon. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu Hamon. Hamon adalah energi yang muncul dari aliran darah. Gelombang yang diciptakan oleh energi Hamon sama seperti gelombang sinar matahari, yang itu berarti Hamon bisa membunuh vampir, mengingat vampir hanya akan mati jika terkena matahari. Demi menghentikan perbuatan jahat Dio, Jojo pun bersedia menjadi murid Zeppeli. Di sisi lain, Dio yang masih hidup berkeliaran bebas memangsa banyak orang, dan di saat itu juga Dio berniat mencari bawahan untuk membunuh Jojo. Dio akhirnya dipertemukan oleh seorang pembunuh yang bernama Jack the Ripper. Dio pun menjadikan Jack the Ripper sebagai bawahannya sekaligus mengubahnya menjadi zombie. Seminggu kemudian, Jojo yang sedang berlatih Hamon bersama Zeppeli didatangi oleh Speedwagon. Speedwagon mendapatkan informasi tentang lokasi Dio, yaitu di sebuah desa yang bernama Wind Night Cloud, tempat di mana orang hilang secara misterius. Tanpa berlama-lama lagi, mereka bertiga, maksudku berempat sama kusirnya, bergegas ke desa tersebut. Saat melewati terowongan, mereka dihadang oleh Jack the Ripper. Di sini yang akan bertarung adalah Zeppeli. Dengan mudahnya, Zeppeli bisa memukul mundur Jack the Ripper. Jack yang merasa kesakitan mencoba kabur. Setelah itu, Zeppeli menugaskan Jojo untuk mengejar Jack sambil membawa secangkir wine. Jika wine tersebut tumpah setetes saja, maka Zeppeli akan meninggalkannya. Jojo sempat kesulitan melawan Jack karena tempatnya terlalu gelap. Namun pada akhirnya, Jojo berhasil mengendalikan kemampuan Hamonnya dan membunuh Jack di saat itu juga. Sesampainya di desa Wind Night Cloud, tiba-tiba barang bawaan mereka dicuri oleh bocah. Tapi dengan cepat, Jojo bisa merangkap bocah itu. Namun anehnya, bocah itu seakan tidak ingat apa yang sedang dia lakukannya. Matahari mulai tenggelam. Tiba-tiba muncul segerombolan zombie. Setelah melihat sekitar, mereka baru sadar bahwa mereka sedang berada di kuburan. Si bocah sudah dihipnotis oleh Dio dan dijadikan umpan untuk memancing Jojo dan kawannya ke kuburan. Ketika mereka sedang dikepung oleh banyak zombie, muncullah Dio. Dengan mudah, Jojo dan Zeppeli membasmi para zombie yang mengepung mereka. Kemudian pertarungan berlanjut. Zeppeli melawan Dio. Dio adalah vampir yang kuat. Dia memiliki kemampuan untuk membekukan apapun yang disentuhnya. Zeppeli pun terluka parah karena tangannya membeku. Kemudian Dio memanggil dua zombie bawahannya. Zombie kali ini lebih kuat dibandingkan zombie yang sebelumnya dilawan oleh Jojo. Dua zombie itu bernama Bravord dan Tarkus. Bravord menantang Jojo untuk bertarung 1 lawan 1. Terjadilah pertarungan antara Jojo dan Bravord. Jojo terlempar ke sungai. Akan tetapi, pertarungan masih berlanjut di dalam air. Jojo kesulitan menggunakan Hamon karena dia tidak bisa bernafas. Kemudian, Jojo memiliki ide. Dia berenang ke dasar dan bernafas menggunakan udara yang terpendam di balik batu. Keadaan pun mulai berbalik.
Jojo langsung menggunakan kemampuan Hamonnya dan berhasil membuat Bravor terpental. Saat kembali ke daratan, Jojo memukul Bravor bertubi-tubi. Bravor berhasil dikalahkan, tapi sebelum Bravor mati, dia memberikan pedangnya kepada Jojo sebagai hadiah atas keberanian dan kemenangannya. Pertarungan masih belum berhenti, dan kini giliran Tarkus yang menyerang. Karena merasa bahwa Tarkus terlalu kuat, akhirnya Jojo dan kawan-kawannya memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Memanfaatkan dedaunan yang berserakan di tanah, Jojo dan Zeppeli membuat sebuah pesawat layang menggunakan energi Hamon. Namun tetap saja, Tarkus tidak berhenti mengejar mereka. Bahkan dia nekat melompat dari tebing yang tinggi. Mereka mendarat di sebuah bangunan kuno. Demi menghindari kejaran Tarkus, Jojo pun masuk ke dalam bangunan kuno. Tanpa sepengetahuan Jojo, ternyata Tarkus sudah berada di dalam sana. Tarkus mengikat leher Jojo menggunakan rantai dan mengunci pintunya dari dalam. Jojo berada dalam situasi hidup dan mati. Di sisi lain, Speedwagon dan Zeppeli yang terkunci di luar berusaha untuk masuk. Namun sayang, pintu itu terbuat dari besi, sehingga sulit untuk dihancurkan. Poko yang tidak ingin menjadi beban berusaha membantu. Melewati lubang kecil yang ada di tembok, Poko berhasil masuk ke dalam dan membukakan pintu. Kini pertarungan semakin intens. Zeppeli melawan Tarkus. Di pertarungan ini, Zeppeli terluka parah. Badannya terbelah menjadi dua. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Zeppeli mentransfer energi Hamonnya kepada Jojo, membuat kemampuan Hamon Jojo meningkat drastis. Dan dengan kemampuan Hamonnya yang sekarang, Jojo berhasil mengalahkan Tarkus. Jojo melanjutkan perjalanannya menuju istana. Di tengah perjalanan, Jojo bertemu dengan guru dan teman seperguruan Zeppeli. Mereka semua sama-sama memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan topeng batu. Sesampainya di tujuan, pada akhirnya mereka bertemu dengan Dio. Dair mencoba menyerang, namun sayang tubuhnya berhasil dibekukan. Seketika itu juga, Dio langsung menghancurkan tubuh Dair dan membunuhnya. Dio memanggil pasukan zombinya. Di sini mereka berbagi tugas. Stride dan Tom Petty akan menghadapi pasukan zombie, sementara Jojo akan fokus bertarung melawan Dio. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Dio berhasil membuat Jojo kewalahan. Namun Jojo tidak kehabisan akal. Dia membakar sarung tangannya sendiri dengan api, lalu mengalirinya dengan energi Hamon. Dengan begitu, Dio tidak akan bisa membukukan tangannya. Dan cara itu terbukti sangat efektif. Jojo berhasil memberikan pukulan telak kepada Dio. Dio terdorong jatuh ke jurang dengan kondisi tubuh yang mulai hancur akibat energi Hamon Jojo. Pertarungan sudah berakhir. Jojo berhasil mengalahkan Dio. Setelah pertarungan itu, Jojo pun bisa hidup dengan tenang. Dio berhasil dikalahkan, topeng batu sudah dihancurkan. Jojo pada akhirnya menikah dengan Erina dan berniat berbulan madu di Amerika. Namun tak disangka, Jojo bertemu kembali dengan anak buah Dio yang bernama Wang Chen. Jojo pun mengikutinya, dan dia pun terkejut mengetahui bahwa Dio yang hanya tersisa kepalanya masih bisa hidup. Wang Chen telah merubah seluruh penumpang kapal menjadi zombie, sehingga terjadi kekacauan besar di dalam kapal. Dio menembakkan laser ke arah Jojo, membuatnya kesulitan menggunakan Hamon. Sebelum Wang Chen memenggal kepalanya, Jojo menggunakan seluruh energi Hamon yang tersisa untuk merusak mesin kapal. Jojo berencana meledakkan kapal yang berisi zombie itu. Jojo yang sekarat melihat seorang bayi yang menangis. Jojo pun meminta Erina untuk pergi dari kapal ini bersama dengan bayi itu. Pada akhirnya, Jojo dan Dio mati terkena ledakan kapal itu. Erina dan bayi sebelumnya berhasil selamat dari insiden tersebut menggunakan peti yang terhanyut di lautan. Part 1 selesai.